Jadi kalian merasa sulit mencari teman dan kalian start searching video tentang teman, cara mendapatkan teman, dan kalian ketemu video ini. Atau kalian memang subscriber gue yang sering nonton video gue appreciate that. Tapi topik kali ini kita akan bahas tentang teman, karena gue juga dulu pernah sama kayak kalian, gak punya teman. Sepertinya kayak lonely banget. Padahal kita masih ada keluarga, ada sepupu saudara yang masih bisa kita ajak ngobrol sebenarnya. Tetapi gara-gara gak ada teman, jadi kayak lebih sepi aja gitu. Gue juga pernah buat video tentang teman hilang tanpa alasan. Ya istilahnya gue juga pernah gak punya teman juga gitu. Tetapi sekarang gue ada teman seperti 2-3 orang yang deket. And then gue bakal share aja pengalaman gue, cara gue menghadapi situasi itu. Karena pas gue gak ada teman, itu gak ada yang kasih advice, gak ada yang buat video tentang teman yang relatable dengan masalah gue. Jadi gue buat video ini untuk kalian yang merasa gak punya teman, lonely, some shit like that, you know. Ya, jadi gue pernah bilang bahwa ketika gue gak ada teman, gue cenderung mastering to be alone. Dan itu terbukti sampai sekarang. Gue ada manfaatnya mastering to be alone, dimana kita gak tergantung terhadap orang lain. Dan ketika kita gak bergantungan dengan orang lain, kita bakal hidup lebih enak. Gue jamin itu. Karena ketika kita bergantung sama orang lain, ketika orang lain gak melakukan hal yang kita mau lakukan, kita cenderung gak lakukan hal tersebut. Sedangkan banyak life advice kayak do whatever you want. Ketika kalian mau lakukan ini, lakukanlah. Tetapi ketika kalian masih memiliki sifat ketergantungan terhadap teman kalian, ketika teman kalian gak nge-gym, kalian gak nge-gym. Ketika kalian pengen banget main basket, tetapi teman dekat kalian gak main basket, kalian gak main basket. Jadi mastering to be alone ini sangat membantu gue dalam mendapatkan teman. Karena gue ambil contoh aja, kayak teman gue gak nge-gym, gue tetap nge-gym. Ketika teman gue day off, rest day, tetapi gue hari ini adalah chest day, gue tetap ke gym. Dan gue gak bergantung sama teman gue. Oh gak ada teman, gak asik. Karena mayoritas teman-teman gue itu ikut-ikut doang, kayak gue mager ke gym karena gak ada teman. Mager, gak ada teman. Gue paham kalau ada teman jadi lebih semangat. Tetapi ketika kita terlalu bergantung sama orang lain, kita mengikuti jejak mereka gitu, apa yang kita mau lakukan itu gak terwujud gara-gara ngikut-ngikut doang. Ketika kalian sudah bisa tidak tergantung dengan orang lain, kalian bakal menjadi panutan gitu. Ya istilahnya panutan lah ya. Misalnya kalian nge-gym nih sendirian, rutin setiap hari, ya seminggu 6 kali lah maksudnya, kayak pasti ada aja teman kalian yang ngikut kalian. Bro gimana bro, gue juga mau nge-gym, gue ikut lu dah. Lu yang jadi panutannya, kalian yang jadi panutannya, kalian yang jadi patokan. Orang bergantung sama kalian. Jadi enaknya hidup tidak bergantung sama orang lain. Itu membuat hidup kalian lebih enak gitu. Karena kalian mau ngapa-ngapain, kalian bakal lakukan dengan sendiri. Nggak nunggu-nunggu teman kalian. Ketika teman kalian males, kalian ikut males. Padahal kalian pengen banget nih. Jadi mastering to be alone tetap penting bagi gue. Sampai sekarang gue mastering to be alone, gue gak bergantung sama orang lain. Walaupun gue ada teman, tetapi mastering to be alone membuat gue banyak teman. Kalian juga bisa mastering to be alone dulu.
Tidak perlu cari teman yang kalian ngejar-ngejar teman gitu, ngejar-ngejar teman yang sebenarnya toksik. Gara-gara kalian nggak punya teman, kalian kejar-kejar dia terus. Padahal lingkungan circle teman kalian itu membuat kalian down, membuat confidence kalian turun, membuat kalian insecure terus, dan kalian gak bakal maju-maju gitu. Negatif masuk terus dalam pikiran kalian. Sebaiknya kalian keluar dari circle kalian yang toxic. Dan gue sudah pernah bilang berkali-kali bahwa hidup sendiri itu lebih enak dibanding masuk ke dalam toxic relationship. Walaupun temannya banyak, tetapi toxic itu untuk apa? Lebih baik kalian sendiri, dan ketika kalian bisa sendiri, nanti kalian bakal ketemu dengan teman-teman yang positif dan satu vibes dengan kalian. Gue jamin itu, karena semua orang berhak mendapatkan teman. Maksud gue gak usah terlalu memikirkan kesalahan kalian apa ketika dijauhin. Ketika kalian gak ngapa-ngapain, kalian jadi diri sendiri, tetapi dijauhin, it's their loss. Jangan terlalu overthinking bahwa oh gue kenapa ya dijauhin, oh gue salah apa ya. Kayak misalnya kalian be yourself, and then teman-teman kalian jauhin, itu bukan salah kalian. Karena balik lagi, toxic relationship, banyak orang yang insecure, banyak orang yang ingin menjatuhkan orang lain gitu. Kayak gue sendiri, gue selalu dijatuhkan sama teman-teman gue yang dulu. And then that situation make me feels like gue harus bisa sendiri nih, gue harus mastering to be alone. Kalau gue berteman sama mereka terus, gue bakal chaos, gue bakal insecure, gue bakal negatif terus pikirannya, dan overthinking, energi gue habis, waktu gue habis, dan gak ada hal positif yang bisa diambil gitu. Jadi sebaiknya kalian sendiri dulu. Misalnya kalian yang dijauhin teman tetapi kalian ingin punya teman ya, sebaiknya kalian sendiri dulu, dan gak perlu ngejar-ngejar teman yang gak mau berteman dengan kalian. Karena teman bakal datang sendiri ketika kalian tulus, dan ya tulus aja gitu berteman. Gak ada maunya, gak ada yang saling memanfaatkan. Ya, tapi memang zaman sekarang saling memanfaatkan, gue pernah bilang juga. Tetapi maksud gue memanfaatkan dalam arti lu terus yang dijadikan, yang dimanfaatin. Kayak ya lu gak dapat manfaat dari orang ini memanfaatkan diri lu aja gitu. Maksudnya berteman itu saling memanfaatkan, saling mengambil sisi positif, dan ya bertukar pikiran aja, ngobrol, cari yang sefrekuensi, cari yang sehobi. Ini dalam arti gue teman dekat ya, bukan ya kalian bisa berteman sama siapa aja, tetapi yang dekat itu harus yang sefrekuensi sama kalian, harus yang nyambung kalau ngobrol, yang enak aja lah. Itu balik lagi ke diri kalian. Mungkin segitu aja video dari gue. Bagi kalian yang gak punya teman, ya mastering to be alone dulu. Kalian nyaman dulu dengan diri sendiri, and then recovery dulu dari traumatic toxic relationship, and be confident saja. Karena balik lagi, orang rata-rata bisa confidence itu gara-gara traumatic, gara-gara masa lalu mereka. Jadi jangan mengeluh bahwa gara-gara masa lalu gue jadi down, gara-gara traumatik kejadian masa lalu gue dengan teman-teman gue membuat gue jadi down banget lah. Intinya kayak menyalahkan masa lalu, padahal orang yang bisa maju gara-gara masa lalu yang buruk, gara-gara pengalaman hidup mereka. Jadi jangan salahkan masa lalu, jadikan masa lalu yang buruk itu jadi motivasi kalian hidup sampai sekarang. Mungkin segitu aja video dari gue. I hope you enjoy, and I'll see you guys in the next video. Peace out guys.